Saudara BPS mengingatkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang bisa memicu inflasi dan juga kemiskinan. Lalu apakah bantuan sosial tunai jadi solusi yang tepat jika pemerintah menaikkan harga Pertalite dan solar? Kita akan berbincang dengan Direktur Statistik Harga BPS, Windy Arso Ponco Adi. Pak Windy, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Selamat malam. Malam Pak, kita juga akan sapa anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widyayuda. Pak Satya, apa kabar Pak? Baik-baik, selamat malam. Selamat malam. Serta ekonom Universitas Indonesia, Pak Faisal Basri. Pak Faisal sehat ya? Selamat malam, sehat, alhamdulillah. Siap, saya ke Pak Windy dulu. Pak Windy, jadi sejauh mana hitung-hitungan BPS kalau Pertalite dan solar dinaikkan ini angka kemiskinan akan melonjak dan juga inflasi akan naik? Baik, terima kasih. Ya, mengenai rencana kenaikan pemerintah Pertalite dan solar ya oleh pemerintah, memang sebenarnya perlu dikaji lebih dalam ya, karena kalau kita menggunakan hitung-hitungan BPS ya terkait dengan konsumsi BBM khususnya Pertalite dan solar, ini bobotnya atau andilnya gitu ya terhadap konsumsi rumah tangga memang relatif cukup besar ya dibandingkan dengan komoditas lain gitu, sekitar 3,7% ya terhadap total konsumsi rumah tangga. Tapi kalau kita bicara tentang komoditasnya sendiri, Pertalite itu dibandingkan jenis bensin yang lain itu cukup besar, 80%, dan solar juga cukup besar, sekitar 93%. Jadi kalau rencana kenaikan BBM ini jadi dilakukan, tentu ada kecenderungan begitu memicu inflasi yang cukup dalam, belajar dari kondisi sebelumnya tahun 2005, 2013, dan 2014 gitu. Oke, tapi kalau lihat hitung-hitungannya, ini kan diinformasikan naiknya ke angka 10.000 dari sekitar 7.000-an sekarang untuk Pertalite. Itu kira-kira hitungan BPS inflasinya akan naik berapa persen? Wah, ya. Ya, tentu ini perlu kajian lebih dalam dulu ya. Mungkin Pak Faisal sebagai ekonom punya pengalaman tentang penghitungan dampak kenaikan BBM sebelumnya begitu. Tapi BPS tentu harus melakukan simulasi terlebih dahulu karena kami juga belum dapat rencananya akan naik ke tingkat berapa gitu, dan apakah langsung besar atau bertahap gitu. Jadi saya rasa kami harus melakukan kajian lebih dalam dulu gitu. Oke. Saya ke Pak Satya dulu. Pak Satya, ini kan dikabarkan akan naik, tapi kemudian belum juga ada pengumumannya, tapi gejolak di masyarakat sudah terjadi. Kita nggak bisa nutup mata, antrian di pom bensin udah ramai dari tadi malam karena berpikiran hari ini BBM akan naik. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk antri di pom bensin. Dari kemarin sudah mulai macet, demo sudah mulai ada di mana-mana. Apa sih yang ditunggu pemerintah, Pak Satya? Kenapa belum juga diumumin? Kali ini kan betul-betul pemerintah hati-hati ya, dan sebetulnya sudah berkali-kali saya paling tidak menyampaikan bahwa kita menghitung dan kita tidak mau spekulasi karena takut ada shock inflation. Ya, itu kan sudah, cuman kan yang di luar ini kan luar biasa tuh, luar angka 10, luar angka 11 itu sebetulnya tidak menolong itu ya pada masyarakat sebenarnya. Tetapi yang saya menghargai dari sisi bahwa yang digarap itu adalah orang-orang yang berhak dulu. Ini kan subsidi itu masih ke komoditas. Ya, jadi kalau misalkan sekarang ini BLT sudah diarahkan kepada orang yang targeted, itu paling tidak arah kebijakan subsidinya sudah benar. Ya, karena menyangkut kepada targeted gitu. Dulu kan pernah saya sampaikan pilihannya sebetulnya cuma dua, atau dikombinasi ya. Satu adalah langsung pada orang, ya, harga BBM-nya itu, ini saya mengulang tahun 2014 lah, saya dengan Pak Sudirman Said waktu itu sebagai Menteri SDM, kan itu kita pernah bikin, ya kita kasihkan kepada orang BLT-nya, maka saya bilang subsidi tidak hilang, hanya kita realokasi menjadi BLT. Lantas karena supaya tidak market price, kita tahan setiap 3 bulanan, itu dilakukan evaluasi, bisa naik, bisa juga turun, tetapi itu sudah menghilangkan paradigma dari subsidi ke komoditas menjadi subsidi langsung pada orang.
Nah, memang waktu itu tidak terus berlangsung, mungkin karena data juga tidak terlalu belum akurat lah ya kira-kira. Nah, maka terus diulang akhirnya menjadi seperti yang hari ini. Nah, sekarang ini saya rasa bahwa Presiden itu sudah mempelajari sejarah gitu ya dari beberapa coba kita melakukan subsidi ke komoditas ya lantas tidak targeted. Nah, kali ini beliau mencoba untuk memitigasi paling tidak ya orang-orang yang pasti terdampak. Duit yang 24,17 triliun itu kan tentunya nanti akan terkompensasi dengan adanya penyesuaian harga, kan begitu kan? Kalau tidak kan akan menjadi cost lagi, kan begitu. Ya makanya menurut saya ini langkah yang bagus sambil kita mitigasi. Jadi kita memitigasi supaya nanti tidak bergejolak dan masyarakat sudah menerima bantalan sosial ini gitu ya. Apalagi kalau kita melihat yang 20,65 juta orang BLT yang dapat 600.000 itu yang dibayarkan 4 kali itu ya lantas juga yang bagusnya lagi itu juga sektor transportasi dari dana DAU dan DBH yang diambil 2%. Itu udah bagus tuh karena transportasi yang kena dampak ya. Baik. Jadi orang yang tidak punya mobil, itu masuk di kelompok-kelompok yang mungkin yang masuk BLT itu, yang 20,65 juta. Karena begini, masalah BBM ini bagi yang tidak punya mobil itu tetap terdampak ya. Karena apa? Karena ya semua memerlukan alat transportasi. Jadi orang yang jual sayuran aja akan bilang bahwasanya dia harus menaikkan karena dia bertransportasi. Padahal orang yang membeli itu boro-boro dia punya mobil gitu. Kira-kira begitu kan? Oke, Pak Satya, ini kemudian jadi pertanyaan juga bagi masyarakat. Isunya dihembuskan sudah beberapa waktu yang lalu. Sejumlah menteri sudah ikutan ngomong. Bantuan sosialnya sudah dibagikan di sejumlah wilayah. Terakhir Pak Jokowi bahkan membagikan langsung di Papua. Artinya kan masyarakat sudah firm, yakin BBM-nya akan naik. Cuma tinggal kapan. Tapi kan artinya sekarang gini, ketika ini nggak dinaik-naikkan Pak Satya, gejolak di masyarakatnya udah ada. Kan semuanya sudah mulai panik. Artinya barang sudah ada yang mulai naik harganya. Ketidakpastian ini yang kemudian dipertanyakan sama masyarakat. Apa yang ditunggu sih Pak? Itu lagi pertanyaannya. Pak, kalau saya melihat ini ya dalam perspektif mengelola negara, kita kan juga mencoba betul-betul esensi daripada subsidi itu jangan sampai daya beli masyarakat itu terganggu, kan begitu kan? Esensinya subsidi itu kan supaya daya belinya bagus nih. Betul. Nah, itu yang sebetulnya sekarang lagi dikerjakan. Ya dengan adanya bantuan sosial tadi atau bantalan sosial tadi lah, mencoba supaya daya belinya itu digarap dulu gitu. Jadi karena mereka nanti sooner akan terdampak kan gitu ini senarionya. Sekarang ini pun misalkan ya dikatakan salah itu kan juga menurut saya tidak arif lah ya karena ini kan langkah betul untuk berhati-hati. Memang ini tadi yang namanya inflasi kejut itu memang beginilah. Jadi kalau orang ada pemberitaan jangankan terjadi di sektor BBM, di saham aja juga begitu kan. Begitu kita ada satu pemberitaan yang bisa menaikkan dan juga bisa menurunkan. Nah, tetapi paling tidak dengan kita menjelaskan begini, masyarakat bisa tahu bahwa negara tuh ingin betul memberikan subsidi yang tepat gitu. Baik. Ya, yang tepat ini yang paling tidak yang harus dihargai. Nanti ya mekanismenya bisa macam-macam tergantung daripada penyesuaiannya. Kalau penyesuaiannya itu belum masuk di dalam sampai ke harga keekonomian yang seperti tahun 2014 kemarin, ya berarti konsumsinya harus dikontrol. Jadi kontrolnya dua ini, kontrol siapa yang pakai lewat konsumsi, ya siapa yang berhak gitu kira-kira. Jadi revisi Perpres itu diperlukan. Sama yang kedua bantalan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang BLT, tergantung mana yang mau diambil. Mau diambil murni kembali lagi ke dulu bahwasannya targeted orang saja, produknya kita bikin mendekati harga pasar, tidak harga pasar mendekati. Karena di sini negara harus berpenetrasi ya, kita kan nggak ngikutin ekonomi pasar murni untuk kebutuhan pokok seperti termasuk administrasi komoditi.
Saya ke Pak Faisal ya, Pak Satya. Pak Faisal, kalau tadi Pak Satya bilang pemerintah menyiapkan dulu masyarakatnya sampai siap, kemudian baru kurang lebih seperti itu. Kemudian baru harga BBM-nya dinaikkan. Kalau saya pakai istilah, ini pemerintahnya kelamaan cek ombak, sehingga kemudian masyarakatnya sudah terlalu gusar, ini jadi naiknya jadi berapa kira-kira, kemudian ada inflasi kejut yang nggak bisa dihindarkan. Ini langkahnya sudah tepat, pemerintah harus begini dulu, atau sebaiknya langsung dinaikkan aja Pak Faisal? Saya rasa kajiannya sudah cukup lengkap ya. Kementerian Keuangan sudah memberikan hasil kajiannya kepada Presiden, ya. Detail itu Kementerian Keuangan, Kementerian SDM juga sudah menyampaikan kepada Pak Presiden strukturnya untuk masing-masing komoditas. Kebetulan saya punya data-data yang disampaikan Presiden itu juga oleh para menteri itu. Jadi sekarang sebetulnya bolanya di tangan Pak Jokowi. Oke. Jokowi sekarang tinggal pertimbangan politik. Nah, padahal Pak Jokowi itu punya sejarah yang tracknya bagus sekali. Ya coba bayangkan Pak Jokowi lah yang membuat inflasi kejut yang Pak Satya katakan itu tidak sedahsyat sebelum-sebelumnya. Ya. Pak Windy mengatakan inflasi itu naik jadi belasan persen tahun 2004 ya 2004 2004, betul. Nah, 2004 masih era Pak Ibu Mega, Pak SBY gitu. Nah, sekarang Pak Jokowi punya pengalaman 2014. Naikkan tajam juga. Ya. Harga BBM Pak Jokowi tidak menunggu lebih dari sebulan. Di Betul. Oktober, November dia naikkan. Inflasi hanya naik dari 4,99% menjadi 8,367%. Oke. Jadi di bawah satu digit. Pak Windy tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Saya pakai data BPS juga, siapa tahu saya salah lihat. Kemudian kemiskinannya, Pak Windy udah sampaikan 2005 tadi, kemiskinannya naik dari 15,97% menjadi 17,75%. Ya. Nah, kemiskinan yang naik tahun 2014 ke 2015 itu cuma dari 11,11% ke 11,18%. Ya. Jadi Pak Jokowi kan keren. Betul. Apa? Karena Pak Jokowi menyiapkan bantalannya waktu 2014 itu. Sehingga orang miskinnya jebret, siap walaupun semua tidak tepat sasaran. Tidak ada yang 100% tepat sasaran. 10% saja ngaco, itu lebih baik daripada subsidi komoditi. Gitu. Oke. Pak Faisal, kalau tadi kita juga udah sama-sama menyimak pernyataan Pak Faisal yang juga menyebutkan 2014 saat itu Pak Jokowi bisa dikatakan lebih berani. Kalau sekarang kan sebetulnya Pak Jokowi nggak punya beban politik karena tidak mungkin lagi maju di 2024. Artinya gini, hitung-hitungan politik apa yang membuat Pak Jokowi belum juga mengumumkan kenaikan harga BBM menurut Pak Faisal? Kalau 2014 aja bisa, 2022 kenapa nggak bisa? Sama dengan apa yang terjadi pada era Pak SBY. Pak SBY juga tidak diangkat untuk ketiga kalinya. Ya, dia menunda-nunda, bahkan ya Pak Mahendra Siregar pernah cerita ke saya waktu diskusi di Kompas, udah sekitar 100 kali rapat kabinet dengan Pak SBY. Pak SBY nggak mengambil keputusan. Sehingga bebannya diwariskan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi cepat mengambil tindakan sama Pak JK waktu itu kan, dua-duanya tegas kan, jebret, sebulan naik harga BBM itu, naiknya juga cukup tajam, tapi karena persiapannya bagus, persiapannya nggak sampai 1 bulan loh, tapi kok bagus. Ada yang tidak tepat sasaran, yes, tapi itu dia tadi kemampuan mengendalikan harga dan kemampuan mengendalikan jumlah orang miskin. Pak Windy barangkali bisa menjelaskan fenomena seperti ini kok hebat ya di era Pak Jokowi, dan saya pilihnya Pak Jokowi kok sekarang berubah total. Oke. Tadi satu lagi Mbak. Ya, Pak Faisal silakan. Dia mengatakan kapok Pak Jokowi jangan sampai kayak begini lagi nih, bom waktu terus. Nah, dibuatlah mekanisme jawan setiap 3 bulan, jadi tidak nunggu 5 tahun.
Ya. baru menyesuaikan. Kalau nunggu 5 tahun pasti penyesuaiannya sakit, Iya, berat betul. sekali. Ya. Akan kejutan yang sangat mengejutkan gitu. Tapi kalau tiap 3 bulan, lantas Pak Satya diganti Oke. 1 bulan ya, nah Ya. itu tidak akan terjadi heboh-heboh seperti sekarang. Baik. Artinya gini, bantalannya sudah siap, masyarakatnya juga sudah kelihatan lebih siap lagi karena isunya sudah digelontorkan sejak lama tapi nggak naik-naik juga. Kita tinggal tunggu perhitungan politiknya Pak Jokowi sampai mana, kenapa ini nggak diumumin juga dan kapan akan diumumkan. Kira-kira tinggal menunggu Pak Jokowi saja nanti. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.